Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The Power, tulisan dari Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah sampai ke bagian 3, Feeling Frequencies. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Feeling Frequencies. Jika Anda bisa merasakannya, Anda bisa menerimanya. Segala sesuatu di alam semesta bersifat magnetis, dan segala sesuatu memiliki frekuensi magnetis. Perasaan dan pikiran Anda juga memiliki frekuensi magnetik. Perasaan yang baik berarti Anda berada pada frekuensi cinta yang positif. Perasaan buruk berarti Anda berada pada frekuensi negatif. Apapun yang Anda rasakan, baik atau buruk, menentukan frekuensi Anda. Dan seperti magnet, Anda menarik orang, peristiwa, dan keadaan yang berada pada frekuensi yang sama. Jika Anda merasa antusias, frekuensi antusiasme Anda akan menarik orang, situasi, dan peristiwa yang antusias. Jika Anda merasa takut, frekuensi ketakutan Anda akan menarik orang, situasi, dan peristiwa yang menakutkan kepada Anda. Anda tidak pernah ragu tentang frekuensi Anda, karena frekuensi Anda selalu persis apapun yang Anda rasakan. Anda dapat mengubah frekuensi Anda kapan saja dengan mengubah perasaan Anda. Dan segala sesuatu di sekitar Anda akan berubah karena Anda berada di frekuensi baru. Anda dapat mengambil situasi apapun dalam hidup Anda, dan setiap kemungkinan hasil dari situasi itu dapat terjadi. Hasil apapun dapat terjadi karena Anda dapat memiliki perasaan tentang situasinya. Suatu hubungan bisa berada pada frekuensi yang bahagia, gembira, menggairahkan, memuaskan, dan setiap perasaan yang baik. Suatu hubungan juga bisa berada pada frekuensi yang membosankan, membuat frustrasi, mengkhawatirkan, kesal, tertekan, dan setiap perasaan buruk. Hasil apapun dari hubungan itu bisa terjadi, dan perasaan Anda menentukan dengan tepat apa yang akan terjadi dalam hubungan itu. Perasaan apapun yang Anda berikan tentang hubungan itulah yang akan Anda terima kembali dalam hubungan itu. Jika Anda sering merasa gembira tentang hubungan itu, Anda memberikan cinta, dan Anda harus menerima cinta dan kegembiraan kembali melalui hubungan itu karena itulah frekuensi Anda. Perubahan perasaan adalah perubahan takdir. Neville Goddard, 1905-1972. Penulis Pikiran Baru. Lihatlah daftar frekuensi perasaan dan Anda akan melihatnya apapun yang terjadi subjek dalam hidup Anda. Ada banyak frekuensi perasaan yang berbeda, dan Anda menentukan hasil dari setiap mata pelajaran melalui perasaan Anda tentang hal itu. Anda bisa merasa bersemangat, bahagia, gembira, penuh harapan, khawatir, takut, atau tertekan tentang uang. Anda dapat merasa gembira, bergairah, bahagia, putus asa, atau cemas tentang kesehatan Anda. Ini semua adalah frekuensi perasaan yang berbeda, dan frekuensi perasaan apapun yang Anda rasakan itulah yang akan Anda terima. Next, ada kata love, gratitude, passion, joy, excitement, enthusiasm, satisfaction, hope, boredom, irritation, worry, disappointment, anger, criticism, envy, hate, despair, guilt, fear. Anda mungkin ingin bepergian, tetapi jika Anda merasa kecewa karena tidak melakukannya, punya uang untuk bepergian, maka tentang perjalanan Anda merasa kecewa. Merasakan kekecewaan berarti Anda berada pada frekuensi kekecewaan, dan Anda akan terus menerima keadaan mengecewakan di mana Anda tidak dapat bepergian sampai Anda mengubah perasaan Anda.
Kekuatan cinta akan menggerakkan setiap keadaan bagi Anda untuk bepergian, tetapi Anda harus berada di salah satu frekuensi perasaan yang baik untuk menerimanya. Ketika Anda mengubah perasaan Anda tentang suatu situasi, Anda memberikan perasaan yang berbeda. Anda berada pada frekuensi perasaan yang berbeda, dan situasi harus berubah untuk mencerminkan frekuensi baru Anda. Jika sesuatu yang negatif telah terjadi dalam hidup Anda dapat mengubahnya. Tidak ada kata terlambat, karena Anda selalu dapat mengubah perasaan Anda. Untuk menerima apa yang Anda sukai, untuk mengubah apapun menjadi apa yang Anda sukai, apapun subjeknya. Yang diperlukan hanyalah mengubah perasaan Anda. Jika Anda ingin menemukan rahasia semesta, pikirkan energi, frekuensi, dan getarannya. Nikola Tesla 1856 sampai 1943, penemu radio dan arus alternatif. Lepaskan perasaan Anda dari pilot otomatis. Banyak orang tidak tahu tentang kekuatan perasaan yang baik, sehingga perasaan mereka adalah reaksi atau tanggapan terhadap apa yang terjadi pada mereka. Mereka telah menempatkan perasaan mereka pada pilot otomatis, bukannya dengan sengaja mengambil alih mereka. Ketika sesuatu yang baik terjadi, mereka merasa baik. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka merasa buruk. Mereka tidak menyadari bahwa perasaan mereka adalah penyebab dari apa yang terjadi pada mereka. Ketika mereka bereaksi dengan perasaan negatif terhadap sesuatu yang telah terjadi, mereka memberikan lebih banyak perasaan negatif dan mereka menerima kembali keadaan yang lebih negatif. Mereka terjebak dalam siklus oleh perasaan mereka sendiri. Hidup mereka berputar-putar dalam lingkaran tidak mendapatkan tempat, seperti hamster di atas roda, karena mereka tidak menyadari bahwa untuk mengubah hidup mereka, mereka harus mengubah frekuensi perasaan mereka. Sebuah kutipan lagi, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Epictetus 55-135 filsuf Yunani. Jika Anda tidak memiliki cukup uang, tentu saja Anda tidak merasa baik tentang uang. Tetapi uang dalam hidup Anda tidak akan pernah berubah sementara Anda tidak merasa baik tentangnya. Jika Anda memberikan perasaan negatif tentang uang, Anda berada pada frekuensi negatif tentang uang dan Anda akan menerima kembali negatif. Keadaan seperti tagihan besar atau hal-hal yang mogok, yang semuanya merupakan keadaan yang menguras uang Anda. Ketika Anda bereaksi dengan perasaan negatif terhadap tagihan besar, Anda memberikan lebih banyak perasaan negatif tentang uang, yang membawa lebih banyak keadaan negatif kepada Anda yang menguras energi Anda uang lebih. Setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidup Anda, karena setiap saat Anda dapat mengubah perasaan Anda, tidak peduli apa yang Anda rasakan sebelumnya. Tidak ada masalah kesalahan apa yang Anda pikir mungkin telah Anda lakukan. Ketika Anda mengubah perasaan Anda berada pada frekuensi yang berbeda, dan hukum tarik-menarik merespons secara instan. Ketika Anda mengubah perasaan Anda, masa lalu telah berlalu. Ketika Anda mengubah cara Anda merasa, hidup Anda berubah. Sebuah kutipan, jangan sia-siakan satu momen dalam penyesalan, karena memikirkan kesalahan masa lalu dengan perasaan penuh adalah menginfeksi kembali diri Anda sendiri. Neville Goddard 1905 sampai 1972, penulis pikiran baru. Tidak ada alasan untuk kekuatan cinta. Jika hidupmu tidak dipenuhi dengan semua yang kamu cintai, itu tidak berarti kamu bukan orang yang baik dan penyayang. Tujuan hidup kita masing-masing adalah untuk mengatasi negativitas dengan memilih cinta. Masalahnya adalah kebanyakan orang mencintai dan kemudian berhenti mencintai ratusan kali dalam sehari. Mereka tidak memberikan cinta cukup lama untuk kekuatan cinta memindahkan semua hal baik ke dalam hidup mereka.
Pikirkan tentang hal ini. Suatu saat Anda memberikan cinta melalui pelukan hangat dengan orang yang dicintai, dan kemudian Anda berhenti memberikan cinta dalam beberapa menit ketika Anda merasa kesal karena Anda tidak dapat menemukan kunci Anda, atau Anda terjebak dalam lalu lintas, atau Anda tidak dapat menemukannya. Menemukan tempat parkir, Anda memberi cinta ketika Anda tertawa dengan rekan kerja, dan kemudian berhenti ketika Anda kecewa karena tempat makan siang lokal telah kehabisan sesuatu yang Anda inginkan. Anda memberikan cinta saat Anda menantikan akhir pekan, dan kemudian Anda berhenti ketika Anda menerima tagihan Anda, dan begitu terus sepanjang hari. Anda memberi cinta dan Anda berhenti memberi cinta, memberi cinta dan berhenti memberi cinta, memberi cinta dan berhenti memberi cinta, dari satu saat ke saat berikutnya. Anda memberi cinta dan memanfaatkan kekuatan cinta atau tidak. Anda tidak dapat memanfaatkan kekuatan cinta dengan alasan mengapa Anda tidak mencintai. Alasan dan pembenaran mengapa Anda tidak mencintai hanya menambah lebih banyak hal negatif dalam hidup Anda. Ketika Anda memberikan alasan mengapa Anda tidak mencintai, Anda merasakan hal negatif yang sama lagi. Jadi Anda memberikan lebih banyak. Menahan amarah itu seperti menggenggam bara panas dengan maksud melemparkannya ke orang lain. Kamulah yang terbakar. Buddha Gautama, 563-483 sebelum Masehi, pendiri Buddhisme. Jika Anda kesal karena ada kesalahan dalam janji dan Anda menyalahkan orang lain untuk campur aduk, Anda menggunakan menyalahkan sebagai alasan Anda untuk tidak memberikan cinta. Tetapi hukum tarik-menarik hanya menerima apa yang Anda berikan. Jadi jika Anda menyalahkan, Anda harus menerima keadaan menyalahkan kembali dalam hidup Anda. Itu tidak selalu kembali kepada Anda dari orang yang Anda salahkan, tetapi yang paling pasti Anda akan menerima keadaan yang disalahkan. Tidak ada alasan untuk kekuatan cinta. Anda mendapatkan apa yang Anda berikan, titik. Setiap hal kecil termasuk menyalahkan, mengkritik, mencari kesalahan, dan mengeluh adalah semua bentuk negatif. Semuanya membawa begitu banyak perselisihan. Dengan setiap keluhan kecil dan setiap saat Anda mengkritik apapun, Anda memberikan hal negatif. Keluhan tentang cuaca, lalu lintas, pemerintah, pasangan Anda, anak-anak, orang tua, antrian panjang, ekonomi, makanan, tubuh Anda, pekerjaan Anda, pelanggan, bisnis, harga, kebisingan, atau layanan tampak seperti hal-hal kecil yang tidak berbahaya, tetapi mereka membawa kembali dengan mereka seluruh host negatif. Buang kata-kata. Kosakata Anda seperti mengerikan, menjijikkan, dan mengerikan. Karena ketika Anda mengucapkan kata-kata itu, mereka datang dengan perasaan yang kuat. Ketika Anda mengatakannya, mereka harus kembali kepada Anda. Yang berarti Anda memberi label itu pada hidup Anda. Tidakkah menurut Anda akan lebih baik jika menggunakan lebih banyak kata seperti fantastis, luar biasa, brilian, dan luar biasa? Anda dapat memiliki apapun yang Anda sukai dan inginkan, tetapi Anda harus menyelaraskan dengan cinta, dan itu berarti tidak ada alasan untuk tidak memberikan cinta. Alasan dan pembenaran mencegah Anda menerima semua yang Anda inginkan. Mereka mencegah Anda dari memiliki kehidupan yang menakjubkan. Semua yang kita kirim ke kehidupan orang lain akan kembali ke kehidupan kita sendiri. Edwin Markham, 1852-1940, penyair. Anda tidak membuat koneksi ketika Anda mengeluh kepada penjaga toko, dan kemudian beberapa jam kemudian Anda menerima telepon dari tetangga Anda yang mengeluh bahwa anjing Anda menggonggong. Anda tidak membuat koneksi ketika Anda bertemu seorang teman untuk makan siang dan berbicara negatif tentang seorang teman bersama, dan Anda tiba kembali di tempat kerja untuk menemukan masalah besar tentang berkembang dengan klien utama Anda. Anda tidak membuat koneksi ketika percakapan makan malam Anda.
adalah tentang sesuatu yang negatif dalam berita dan malam itu Anda tidak bisa tidur karena sakit perut. Anda tidak membuat koneksi ketika Anda berhenti untuk membantu seseorang yang menjatuhkan sesuatu di jalan dan 10 menit kemudian Anda mendapatkan tempat parkir tepat di luar pintu supermarket. Anda tidak membuat koneksi ketika Anda dengan senang hati membantu anak Anda dengan pekerjaan rumah mereka, dan hari berikutnya Anda menerima berita bahwa pengembalian pajak Anda akan lebih besar dari yang Anda kira. Anda tidak membuat koneksi ketika Anda melakukan kebaikan untuk seorang teman dan pada minggu yang sama, bos Anda memberi Anda 2 tiket gratis ke pertandingan olahraga. Dalam setiap keadaan dan momen dalam hidup Anda menerima apa yang telah Anda berikan, baik Anda membuat hubungan atau tidak. Tidak ada yang datang dari luar, semua hal datang dari dalam. Neville Goddard, 1905 sampai 1972, penulis pikiran baru. Titik tipis. Jika Anda memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, alih-alih negatif, Anda telah mencapai titik kritis. Bahkan jika Anda hanya memberikan 51% pikiran dan perasaan yang baik, Anda telah mengubah skala hidup Anda. Dan inilah alasannya. Ketika Anda memberikan cinta, itu tidak hanya kembali kepada Anda sebagai keadaan positif yang Anda cintai, tetapi ketika cinta itu kembali, itu menambah lebih banyak cinta dan kepositifan dalam hidup Anda. Kepositifan baru kemudian menarik lebih banyak hal positif, menambahkan lebih banyak cinta dan kepositifan ke dalam hidup Anda, dan seterusnya. Semuanya bersifat magnetis, dan ketika sesuatu yang baik datang kepada Anda, hal itu secara magnetis menarik lebih banyak hal baik. Anda mungkin pernah mengalami ini ketika Anda mengatakan bahwa Anda sedang beruntun atau Anda berlari ketika satu demi satu hal baik terjadi. Dan hal-hal baik terus terjadi. Satu-satunya alasan saat-saat itu terjadi adalah karena Anda telah memberikan lebih banyak cinta daripada hal-hal negatif. Dan ketika cinta itu kembali kepada Anda, cinta itu menambahkan lebih banyak cinta ke dalam hidup Anda, yang kemudian menarik lebih banyak hal baik. Anda mungkin juga pernah mengalami kebalikan yang terjadi ketika ada yang tidak beres dan kemudian hal-hal lain mulai salah satu demi satu. Saat-saat itu terjadi karena Anda memberi lebih banyak kenegatifan daripada cinta. Dan ketika kenegatifan itu kembali kepada Anda, itu menambahkan lebih banyak kenegatifan ke dalam hidup Anda, yang kemudian menarik lebih banyak lagi hal-hal negatif. Anda mungkin menyebut saat-saat itu sebagai kesialan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan sama sekali. Hukum tarik-menarik bekerja tepat dalam hidup Anda, dan saat-saat itu baik atau buruk hanyalah cerminan dari persentase cinta atau negatif yang Anda berikan. Satu-satunya alasan keberuntungan atau kesialan berubah adalah karena pada titik tertentu Anda membalikkan timbangan dengan perasaan Anda. Sebuah kutipan lagi, dengan demikian Anda dapat menjalani kehidupan yang terpesona dan selamanya dilindungi dari semua bahaya. Dengan demikian, Anda dapat menjadi kekuatan positif di mana kondisi kemewahan dan harmoni dapat tertarik kepada Anda. Charles H. Neal, 1866 sampai 1949, penulis pikiran baru. Untuk mengubah hidup Anda, yang harus Anda lakukan hanyalah memberi tip pada timbangan dengan memberikan 51% cinta melalui pikiran dan perasaan baik Anda. Begitu Anda mencapai titik kritis dalam memberikan lebih banyak cinta daripada negativitas, cinta yang kembali kepada Anda kemudian berlipat ganda dengan menarik lebih banyak cinta melalui hukum tarik-menarik. Tiba-tiba Anda mengalami percepatan dan penggandaan hal-hal baik.
Alih-alih lebih banyak hal negatif kembali kepada Anda dan berlipat ganda, Anda sekarang memiliki lebih banyak hal baik yang kembali kepada Anda dan berlipat ganda di setiap bidang kehidupan Anda. Dan begitulah seharusnya hidup Anda. Ketika Anda bangun setiap pagi, Anda berdiri di titik kritis harimu. Salah satu cara membawa Anda ke dalam hari yang indah yang dipenuhi dengan hal-hal baik dan cara lain mengarahkan Anda ke hari yang penuh dengan masalah, Andalah yang menentukan seperti apa hari Anda nantinya. Menurut perasaan Anda, apapun yang Anda rasakan adalah apa yang Anda berikan, dan dengan pasti itulah yang akan Anda terima kembali di hari Anda, mengelilingi Anda kemanapun Anda pergi. Saat Anda memulai hari Anda dan Anda merasa bahagia, sementara Anda terus merasa bahagia, hari Anda akan menjadi luar biasa. Tetapi ketika Anda memulai hari Anda dalam suasana hati yang buruk dan Anda tidak melakukan apapun untuk mengubahnya, hari Anda tidak akan menyenangkan sama sekali. Suatu hari, perasaan yang baik tidak hanya mengubah hari Anda, tetapi juga mengubah hari esok Anda dan hidup Anda. Asalkan Anda mempertahankan perasaan baik Anda dan Anda pergi tidur dengan perasaan baik, Anda memulai hari berikutnya dengan momentum perasaan yang baik. Ketika Anda terus merasa baik sebanyak yang Anda bisa, perasaan baik Anda terus berlipat ganda oleh hukum tarik-menarik, dan itu berlanjut dari hari demi hari, dan hidup Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hidup hari ini, tidak kemarin, bukan besok, hanya hari ini. Menghuni Anda momen, jangan menyewakannya sampai besok. Jerry Spinelli, lahir 1941, pengarang anak-anak. Begitu banyak orang tidak hidup untuk hari ini. Mereka benar-benar termakan oleh masa depan. Namun bagaimana kita hidup hari ini yang menciptakan masa depan kita? Apa yang Anda rasakan hari ini yang penting, karena itu adalah satu-satunya hal yang menentukan masa depan Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup baru, karena setiap hari Anda berdiri di titik puncak hidup Anda. Dan pada suatu hari, Anda dapat mengubah masa depan melalui perasaan Anda. Ketika Anda menyeimbangkan perasaan yang baik, kekuatan cinta akan mengubah hidup Anda begitu cepat sehingga Anda hampir tidak akan mempercayainya. Poin kekuatan. Segala sesuatu di alam semesta bersifat magnetis dan segala sesuatu memiliki frekuensi magnetis termasuk pikiran dan perasaan Anda. Apapun yang Anda rasakan, baik atau buruk, menentukan frekuensi Anda dan Anda menarik orang, peristiwa, dan keadaan yang berada pada frekuensi yang sama. Ubah frekuensi Anda kapan saja dengan mengubah perasaan Anda, dan segala sesuatu di sekitar Anda akan berubah karena Anda berada di frekuensi baru. Jika sesuatu yang negatif telah terjadi dalam hidup Anda dapat mengubahnya. Tidak ada kata terlambat karena Anda selalu dapat mengubah perasaan Anda. Banyak orang menaruh perasaan mereka pada pilot otomatis. Perasaan mereka adalah reaksi terhadap apa yang terjadi pada mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perasaan merekalah yang menyebabkan apa yang terjadi pada mereka. Untuk mengubah apapun, apakah itu keadaan uang, kesehatan, hubungan, atau subjek apapun, Anda harus mengubah perasaan Anda. Menyalahkan, mengkritik, mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan. Menyalahkan, mengkritik, mencari-cari kesalahan, dan mengeluh adalah semua bentuk negatif dan semuanya tidak membawa apa-apa selain perselisihan. Buang kata-kata kosakata Anda seperti mengerikan, menjijikkan, mengerikan, dan mengerikan. Gunakan lebih banyak kata seperti fantastis, luar biasa, brilian, luar biasa, sangat luar biasa.
Bahkan jika Anda hanya memberikan 51% pikiran dan perasaan yang baik, Anda telah mengubah skala hidup Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup baru. Setiap hari Anda berdiri di titik kritis dalam hidup Anda, dan pada suatu hari Anda dapat mengubah masa depan melalui perasaan Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian tiganya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian keempat, The Power and Creation. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.